saya harus olahraga. Karena menjaga kesehatan itu tidak hanya dari asupan makanan aja, tapi kita juga butuh olahraga, kita butuh keseimbangan mental, psikis juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di podcast Kertas Kosong. Ini namanya Kertas Kosong, Mbak. Jadi ya narasumbernya yang nulis gitu. Jadi kami menyediakan kertas kosong, narasumbernya nanti yang nulis. Nah, jadi narasumber kita pada video kali ini luar biasa ya. Jadi kalau kami ngikutin itu kadang dipikir ibu-ibu itu anaknya 2 tapi masih sempat untuk menjaga kebugaran tubuhnya gitu. Jadi tetap sehat, tetap fit gitu ya. Ini manggilnya saya siapa, Mbak? Panggil aja Ana, Mas. Biasanya Ana, ya? dipanggil Ana. Mbak Ana ya. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu, Mbak. Tapi perkenalan langsung aja. Jadi kenapa kok lari? Terus ya di fitnya kan banyak kegiatan berlari ya dan kegiatan lainnya juga. Nah, kenapa dari sekian banyak olahraga itu milihnya lari gitu loh? Karena ya pertama lari itu kan olahraga dasar dari semua olahraga, ya, itu yang pertama. Yang kedua, olahraga itu lari itu murah, nggak butuh modal banyak. Tapi sepatu mahal. Itu yang ya. Tergantung, Mas. Jadi kita yang pertama itu yang penting kan nekat. Tekadnya itu apa? Terus kita itu mentalnya. Kalau kita udah punya tekad, kita mau coba istiqomah istilahnya lari dengan olahraga yang murah, nggak perlu banyak modal. Kita coba dulu. Itu sih yang mudah dilakukan. Kalau kita nggak kuat lari, kita bisa jalan. Kalau kita naik sepeda, kita butuh sepeda. Kalau kita nggak kuat naik sepeda dituntun, kan ya lucu. Iya, tetap jalan. Iya, kan ya lucu kalau didorong itu kan. Makanya saya pilih lari itu karena olahraga yang mudah, murah, kapanpun bisa dilakukan. Dimanapun juga bisa. Dimanapun. Kita ke pasar bisa kita lakukan. Dan seperti misalnya itu. Keluar kota pun ya kan kalau mau sepedahan mungkin ya harus bawa sepeda. Teman-teman kalau lari kan langsung aja gitu ya. Oke, terus kayak gini. Apa yang membuat saya harus berlari nih, mungkin olahraga aja sih, saya harus olahraga nih, kebugaran, apa mungkin memang sudah kebiasaan dari dulu, dari remaja, atau mungkin belum lama terus sudah harus fit, atau mungkin ada kejadian habis sakit mungkin gitu. Jadi gini, dulu itu saya waktu masih sekolah hobinya basket. SMA? Iya, SMA 1 saya tuh hobi banget basket. Kita sering tanding antar ke sekolah yang lain. Tapi semenjak saya menikah, kelihatannya kalau saya lihat-lihat di alun-alun itu kalau basket itu harus satu ada temannya basket, teman lawan mainnya. Terus kalau misalnya main sendiri kita cuma bisa latihan lempar bola aja. Dan ibu-ibu kelihatannya kalau yang udah nikah terus basket itu udah nggak ada. Ya ada 1-2 aja, tapi kan nggak gimana ya, nggak asik gitu loh. Akhirnya saya memilih lari, itu juga didorong dari background keluarga ya. Jadi orang tua saya itu, almarhum bapak saya itu nggak ada di usia muda, usia 48 itu karena penyakit gula diabetes. Kemudian ibu saya itu diabetes juga. Terus saya mencoba termotivasi untuk saya harus olahraga. Karena menjaga kesehatan itu tidak hanya dari asupan makanan aja, tapi kita juga butuh olahraga, kita butuh keseimbangan mental, psikis juga. Psikis saya memang nggak hanya olahraga lari aja, Mas. Jadi saya yoga, kadang itu cross training dengan sepedaan. Jadi kalau setiap hari kita lari itu kelihatannya bosen ya. Terus kadang waktunya juga kalau mepet itu, kalau lari nanti finishnya jam berapa. Kalau misalnya 5 kilo itu kan 30 menit, 30 sampai 35 menit. Itu saya harus milih rute yang kalau kepanasan itu agak males, kita rubah arah, jadi kita kadang sepedaan juga. Jadi kalau pengen kita itu tetap konsisten, itu kan yang penting konsisten. Kadang bosen ya, Mas ya. Foto-foto itu juga bisa motivasi kita buat tetap olahraga kok. Misalnya kita pengen update sosmed,
kita kan harus ganti lokasi, Iya, tempat, masa cerita, itu aja gitu. masa update-nya cuma di situ aja. Sebenarnya sosmed itu juga sebagai ajang untuk kita motivasi olahraga juga. Oh kemarin sudah di sini nih kan. Jadi sini selain itu kan, selain dari background keluarga yang saya termotivasi untuk selalu olahraga itu, saya itu kalau pernah sakit, sakit itu istilahnya sebenarnya sakitnya cuma gimana ya, karena saya gampang capek sih Mas. Kebetulan kan juga saya membantu suami, saya punya usaha yang lain juga. Kalau dikit-dikit capek itu kan nggak enak ya. Iya. Terus ada 2 orang anak yang saya rawat. Kalau saya sakit, mereka gimana? Akhirnya saya termotivasi untuk tetap olahraga. Terus sebenarnya kendalanya ada banyak. Mulai dari yang pertama itu yang jelas Ya, sebagai kan ibu. sebagai ibu juga bekerja, itu kan bagi waktu. Bagi Itu waktu. pasti. Jadi kalau saya itu sebelum lari itu pasti memastikan Semua beres. ya, kadang itu demi lari saya bangun jam 4 pagi dulu Mas. Jadi saya masak dulu, habis masak nanti dengar azan subuh, sholat subuh, habis sholat subuh saya lari. Sampai jam 6, habis itu pulang, sarapan udah mateng, sudah siap, tinggal memandikan anak-anak, ngantar ke sekolah. Olahraga itu sebenarnya itu kalau orang bilang nggak ada waktu buat olahraga, itu salah. Salah ya, karena nggak dikhususkan ya. Iya, karena kita nggak meluangkan waktu, nggak menganggap olahraga itu hal yang penting. Kita baru sadar, oh olahraga itu penting, oh sehat itu penting ketika kita kehilangan kesehatan, terutama pas sakit ya. Pas sakit, kudune wingi olahraga. Iya, percuma loh kita itu banyak uang, tapi kita nggak bisa nikmatin. Kita sakit, yang ada kan kita ngeluarin uang. Terus kita juga kalau sakit kan juga nggak bisa untuk menikmati uang yang kita kumpulin kemarin-kemarin. Iya, itu sih. Oke. Terus, berarti itu kira-kira tahun berapa Mbak untuk mulai larinya itu? Kalau saya Setelah fokus lari sih setelah melahirkan anak kedua ya. Itu sebenarnya jarang-jarang. Dulu itu lari pertama 2 kilo sudah rasanya kayak kecekek ya. Perut itu sakit, lari 2 kilo itu nggak kuat. Terus mulai Desember 2019 saya mencoba untuk konsisten. Kalau lari itu, olahraga itu kuncinya satu, konsisten. Kita berarti harus setiap hari apa Mbak kira-kira? Setiap hari kah atau setiap hari? Setiap hari harus ada waktu buat olahraga. Sedekat apapun sebenarnya olahraga gitu. Jadi konsisten itu tadi Mas. Konsisten adalah kunci. Konsisten adalah kunci. Ya. Dan konsisten itu melahirkan transformasi. Dulu saya sebelum lari itu berat badan saya itu hampir 50 kilo. Itu sudah memiliki 2 anak. Size celana saya itu waktu itu 31, sampai sekarang tuh sudah turun 27 26 lah. Wah, banyak ya. Iya, saya nggak diet. Hanya saya itu olahraga dan tetap menerapkan hidup sehat, makanan yang sehat. Seperti kalau makan mie instan boleh lah, tapi 2 kali, iya, 3 kali, 4 kali. sebulan itu 2 kali makan mie instan. Sebenarnya kalau lihat teman-teman makan mie instan itu, ya pengen. Mas Andri berapa kali seminggu? Iya pengen. Tapi kalau diingat lagi ya, saya sudah untuk berada di fase seperti ini, saya itu butuh waktu lama. Bukan waktu, perjuangan. Jadi ada rasa sakit, rasa keinginan yang saya pendam, yang saya tahan untuk seperti ini, tubuh tetap sehat. Terus bonusnya olahraga itu banyak kok. Yang satu yang jelas yaitu ya lebih awet muda. Terus kita itu enggak emosional ya, emosional kita tingkat emosinya lebih terjaga. Terus yang lain otomatis badan lebih proporsional. Itu lebih sudah set dan ya. Kalau kadang itu dibilang, Mbak usiamu berapa? Kadang ada yang nebak usia saya itu 24 itu. Saya cuma senyum. Aduh. Iya, saya kan udah lumayan Mas ya, ini udah usia 33 tahun. Tapi saya, yaitu tekad saya tetap berusaha untuk tetap hidup sehat. Dan kenapa saya sangat aktif di sosmed ya, saya upload di sosmed karena saya ingin mematahkan pendapat orang lain. Kalau ibu-ibu itu hanya bisa di dapur, kalau ibu-ibu itu nanti kalau udah jadi ibu jadi gendut, tubuhnya nggak bagus lagi. Sebenarnya kita bisa kok.
Oke. dengan cara berolahraga dan juga pola makan. Kalau kita minum obat diet ataupun minum minuman khusus untuk sehat untuk menekan kalori itu nggak bisa Mas. Kita harus diimbangi dengan olahraga. Tetap harus ya. Jadi kalori yang masuk itu harus sama dengan yang kita bakar. Kalau kita mengurangi kalori, kita nggak gerak juga sama aja. Bener. Gitu aja. Oke, jadi memang efek berantainya panjang ya. Oke, mungkin bisa lebih deket sama mic-nya gitu. Terus ngomong-ngomong lari nih kan memang harus bertahap nih, nggak bisa langsung diet langsung 10 kilo, wah pingsan malah nih. Yang ada kan kayak misalnya muterin stadion kan nggak bisa langsung 10 600 kali. meter. Ya. 600 meter. Paling kan ya sekali minggu ini, hari ini mungkin 1 putaran, besoknya 2 putaran gitu. Nah, sejak awal berlari atau olahraga, rute terjauh itu berapa kilo Mbak yang pernah di 56 km. 56 kilo nih. Iya. Dari mana ke mana? 56 kilo itu saya muterin kota. Terus saya lanjut ke CLS, tembus Mentoro sampai di Pagutan, Arjosari. Pasar Arjosari, ya. Pasar Arjosari, balik ke Tambak Rejo. Saya mutari kota, balik ke Pancer, Telengria, balik muteri di kota lagi. Oke, itu kapan Mbak itu? Itu saya lari itu bulan November yang 56 kilo di itu untuk bisa jadi most kilometer di ada satu event namanya event Novemberan kemarin tuh ada salah satu PT lah yang event yang menyelenggarakan itu. Jadi 76 kilo itu saya finish di hari kedua. Jadi yang pertama saya lari 56 kilo, besoknya saya 20 kilo. Oke, itu 2021? Iya. 2021. Biasanya pertama kali lari itu kan ultra ya Mas termasuknya. Kalau kita itu kan lari ada lari 5K, 10K, 21K itu kita bisa manggilnya itu HM, half marathon. Half marathon. FM 42,24 itu hitungannya HM, half itu FM full marathon, sama yang 50 ke atas itu ultra. Itu ultra. Dan untuk di tahap ultra itu latihannya itu kita nggak boleh sembarangan Mas ya. Jadi nggak boleh kita itu lari misalnya 5 kilo langsung ultra itu nggak bisa. Kita pasti ngerasakan sakit yang luar biasa di area perut ke bawah ini. Juara Iya. Jadi dulu kalau untuk progres latihan itu pasti ada. Jadi teman-teman yang lain kalau misalnya yang mau memulai untuk hobi lari bisa download aplikasi gratis itu Strava, Adidas Run, Nike Run. Untuk ngitung jarak. Iya, untuk monitoring latihan larinya. Jadi mulai dari lari, misalnya hari ini kita 2 kilo, oke kita 3 kilo. Minggu ini kita mungkin punya progres, kita harus finish di 10 kilo. Jadi itu nggak harus full setiap hari lari, harus ada 1 hari yang kita untuk rest. Rest pun itu jangan rebahan ya. Kita mungkin bisa ganti bersepeda, mungkin jalan kaki atau yang lain-lain. Baru nanti di progres 10 kilo, naik lagi mungkin progres ke 21 HM ya 21. Nanti kalau sudah rutin misalnya seminggu 2 HM-nya 21 kilo itu kita lari seminggu itu 3 kali, kita bisa naik ke FM full marathon. Jadi ada progres latihan kita itu nggak bisa Mas untuk langsung itu. Kalau misalnya teman-teman itu yang sudah memang hobi lari ya, maksudnya sudah memang passionnya sudah ada di lari ataupun sepeda, bisa menggunakan smartwatch seperti yang saya pakai ini untuk monitoring heart rate-nya. Jadi nggak dipaksain. Iya, jadi kita tahu batasnya itu di mana toh kita itu harus berhenti untuk olahraga. Untuk istirahat dulu. Nanti ada monitoringnya untuk mengingatkan kita untuk kapan istirahat. Heart rate-nya misalnya itu kan ada panduannya Mas. Misalnya heart rate kita 170 ketika posisi berlari, artinya itu kita harus agak dijeda dulu, istirahat dulu, kurangi pace kecepatannya, baru nanti lari lagi. Karena itu bisa ada efeknya serangan jantung dan lain-lain. Bener, kan nggak sedikit juga ya maksudnya kasus-kasus yang justru pas olahraga orang yang suka olahraga kok bisa kena jantung. Kan orang mikirnya kan gitu kan. Kan sehat olahraga gitu kok bisa tiba-tiba gitu kan. Makanya itu semua itu kan ada progres latihannya, ada program latihannya buat teman-teman yang lain tuh
olahraga itu mudah, murah, tapi nggak semua orang bisa melakukan. Apalagi yang saya lihat itu sebenarnya di pasien itu banyak loh Mas, anak-anak yang istilahnya itu sangat untuk program atlet itu loh, itu sangat bagus itu untuk dilatih, itu bisa gabung kita di GOR itu gratis. Setiap hari apa di sini? Setiap sore Mas. Setiap sore. Ada pelatihnya juga, ada Coach Bowo yang kemarin dapat medali juga, pernah dapat medali perunggu itu. Ada Coach Bowo, ada Mas Gatot, ada Pak Harto, itu yang melatih teknik dasar berlari, mulai dari ABC drill, bagaimana posisi kita ketika berlari, posisi tangan, posisi badan. Jadi nggak cuma lari-lari aja di jalan, tetapi untuk melatih bagaimana posisi kaki ketika berlari yang benar itu ada. Dan itu meminimalisir cedera. Iya, buat teman-teman yang memang pengen untuk berlatih dasar yang benar, misalnya malu lari sendiri kayak seperti saya kan hobinya lari Mas, saya pelari wisata. Jadi itu bisa lari bersama di mungkin ikut komunitas ataupun berlatih di stadion, ada banyak teman-teman di sana. Kalau untuk yang latihan lari di dalam stadion itu sangat terbuka sekali, semakin banyak semakin bagus, dan itu ada sore, Pak? Iya, nanti ada dikasih tahu Mas di sana hari apa aja. Oh, berarti yang penting datang dulu aja ya sekitar. Iya. Nanti paling kan itu yang paling muda itu ada anak kelas 6 SD. Namanya Zulfikar. Itu larinya sangat cepat Mas. Itu kan kalau misalnya dilatih terus untuk ikut Popda ya, itu nantinya malah bagus sekali untuk kemajuan atletik di Pacitan ya. Oke, siap. Kan lagi mungkin kan ketua KONI juga lagi banyak keliling, jadi mungkin bisa dilihat lah ya Mbak siapa jenenge? Mbak Diah. Iya. Terusnya yang terjauh kan 56 ya tadi. Yeah. Dalam satu periode lari. Satu kali lari 56 gitu. Terus ini nih, mungkin nggak jauh tapi menantang. Itu di mana? Pernah nggak? Pernah Mas. Di mana? Itu saya ngering dimulai dari kota, naik ke Sedeng Jaten lewat kandang sapi itu, dikejar anjing. Berarti tertantangnya itu karena ada anjing tadi. Iya, rute yang naik ya. Rute yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Jadi itu waktu itu saya pertama kali ultra, lari ultra pertama waktu itu 53 kilo. Jadi saya itu sebelum yang 56 apa sesuatu? Sebelum yang 56 kilo. Jadi saya pernah lari ultra 53 kilo. Itu saya ngering jadi pertama pagi itu karena masih gelap ya. Saya jam habis sholat 4:30 itu mengelilingi alun-alun kota dulu. Saya baru naik ke Jaten itu. Nah, naik Jaten itu sebenarnya saya sudah dengar dari beberapa yang sudah lari di sana. Di sana ada anjing, tapi katanya nggak bahaya. Ya tenang aja Mas ya, saya lari di situ, anjingnya lihat saya lihat anjingnya. Katanya kalau ada anjing jangan lari. Ya namanya orang refleks ya Mas, lihat anjing ya saya lari. Tetap lari. Iya, saya cuma dia main pelan gitu, anjing haup. Saya takut, lah malah ngejar. Saya hanya lari, baju saya itu yang belakang itu sobek. Oh gigit juga betul? Iya digigit. Nah, terus saya lari Mas, jadi lari itu teriak-teriak, nangis. Saya nangis ini jujur ya, pengalamannya nggak pernah saya lupakan tuh waktu pertama kali ultra itu. Terus ditolong warga sekitar apa gimana? Itu saya naik pohon, tapi Mas Andri orang ketutnya sih. Ya, urung tangi ini. Itu 53 kilo itu, yaitu dikejar anjing itu saya naik ke atas. Itu saya teriak-teriak di situ, tolong Pak, tolong, ada anjing. Akhirnya ada yang nolong tuh, anjingnya pergi. Saya nggak bisa turun, ya masih nangis di atas pohon tuh. Naiknya bisa. Iya, bisa naik nggak bisa turun Mas, karena yang tadinya panik itu ya kepepet itu. Mungkin nggak nyadar loh, justru udah di atas terus pokoknya naik aja gitu ya. Ya terus akhirnya saya turun, ya ditolong bapak tadi, dikasih minum, dibawa ke rumahnya dikasih minum habis itu. Tapi saya nggak kapok Mas, habis nangis itu. Saya ya kebetulan kan bawa baju ganti di vest lari. Saya ganti kaos jersey, saya lanjutkan larinya. Saya naik ke Sedeng Dadapan itu lewat Sentono Gentong. Sentono Gentong itu saya turun ke bawah lagi.
yaitu rute yang paling jauh menantang menurut ya, saya. ya. Itu kan lewat Pacitan Indah itu. Jadi sempat lewat sana. Dan di sana itu sepi Mas ya. Tapi alhamdulillah Pacitan itu karena masyarakatnya masih baik dan aman tuh banyak yang menyapa. Banyak yang nanya, "Mbak Nunut," gitu. "Mboten Pak, saya lari." Itu sih yang paling menantang itu dikejar anjing itu. Selama saya lari. Bukan karena naik turun tapi karena ada anjing tadi. Iya, karena ada anjing tadi itu sampai ya agak luka-luka sih ini masih karena ya panik tadi larinya ketika naik itu. Nanjak kan rutenya yang ke atas itu. Itu kalau rute yang paling menantang kedua itu saya long run ke PP dan ke Pantai Pidaan. Pidaan. Ya, itu Juta, ya. 50,1 kilo. 50,1 pp ya. Iya. Kalau ada yang nanya tuh, "Mbak kok berani lari sendiri ke Pidaan?" Itu jam berapa udah Mbak itu? Pagi? Itu berangkat pagi. Sampai di Pidaan itu sekitar jam 9-an Mas. Jam 9. 9:30 lah. Itu 50,1 kilo itu musuhnya monyet Mas. Bos mau anjing saya ikat. Ya, itu monyet yang habis tulisan Sido Mulia di jalur banyak kan di situ. Ya, di pinggir jalan tuh kan ada monyet. Saya pikir, enak monyet. Nggak ngejar lah ya biasa aja, tapi itu ternyata naik ke fast lari. Jadi ngikut saya gendong itu. Berarti nyolot yang sana sama? Iya, lah saya teriak di jalan Mas. Kayak sepi. Enggak ada orang. Jadi itu ya sempat nyakar. Tapi enggak gigit, Mbak? Enggak. Itu cuma nyakar gini toh, saya lempar terus saya kasih. Waktu itu kan yuk juga bawa jajan, mungkin dia tertarik atau saya di jalan tuh kan sambil ngemil ya. Saya lempar makanan yang saya makan itu, akhirnya dia ngambil itu pergi. Ya itu tantangan yang paling saya berat itu sih karena satu cuaca panas ya di JLS itu kan benar banyak pepohonan tetapi nggak nutupin jalannya. Pepohonannya bayangannya ke arah kiri, ke arah yang dalam, jadi nggak nutupi saya sepanjang jalan itu, dan itu kan terik siang matahari. Berarti sampai kan pagi berangkat, terus sampai Pidaan sekitar jam 10 Mas waktu itu. Jam 10? Ya, terus, itu saya baliknya juga lari lagi. Jam berapa itu baliknya? Ini istirahat kan di Pidaan? Iya, sambil foto-foto, bikin ya biasalah. Saya sangat hobi ngonten ya, foto-foto selama di sana. Terus di sana juga alhamdulillah ketemu sama orang-orang yang di sana masih ramah. Saya diajak makan di sana sama orang di Pidaan itu. Habis makan kita ngobrol soal ya wisata dan lain-lain. Akhirnya saya balik itu. Saya sampai, tapi waktu itu saya karena nggak kuat Mas ya, itu ultra keberapa saya kedua mungkin ya, saya sampai Gawang itu pokoknya 50 kilo saya di situ berhenti karena kaki agak kram. Akhirnya saya telepon suami jemput di 50,1 kilo itu. Oke. Berarti caranya ngitungnya pakai aplikasi tadi ya? Iya, kita bisa pakai aplikasi Strava tadi. Itu downloadnya, jadi di aplikasi Strava itu semua olahraga bisa. Ada pilihan-pilihannya. Iya, kita bisa tracker, bisa monitoring olahraga kita, kecepatan kita, pace. Pace itu jarak yang kita tempuh dalam waktu 1 km. Kalau banyak orang yang tanya pace-nya berapa, 5, 10 itu. Kalau saya bukan pelari cepat Mas. Saya kan lari itu ada 2. Lebih mengutamakan kecepatan, speed, atau endurance, ketahanan. Kalau saya lebih ke ketahanan ya, karena saya kalau speed kelihatannya kalau cewek itu susah Mas, apalagi saya udah turun mesin 2 kali, jadi saya lebih endurance saja sih. Hobi saya memang long run dan ke tempat-tempat wisata. Kenapa ke wisata? Karena bisa sekalian foto-foto juga. Ya, itu juga. Terus misi saya itu mengenalkan wisata Pacitan itu dengan berlari. Di teman-teman komunitas. Iya, di teman-teman yang lain. Jadi kenapa toh kok kita itu harus lari keluar? Kalau di Pacitan aja kan masih banyak, banyak. Terus tujuan wisata kita itu kan wisatanya kan banyak juga loh Mas. Orang lain aja pengen ke Pacitan karena di Pacitan tuh banyak pantainya, goanya. Kenapa kita nggak menjual itu dengan rute lari? Kalau saya ya, nah yang itu tadi saya ingin berbeda. Kalau mungkin beberapa teman yang lain itu nge-explore Pacitan itu dengan mungkin
kontennya, fotonya dan lain-lain. Kalau saya pengen dengan rute larinya. Oke. Karena kan saya lihat tuh belum banyak ya yang seperti saya. Kenapa saya nggak mencoba aja dengan berlari? Alhamdulillah juga banyak teman-teman kemarin ada yang dari Bangka Belitung, yang dari Kediri, Kendal, dari Salatiga juga, yang mereka itu dengan melihat postingan yang saya post di IG sangat tertarik untuk ke Pacitan berlari. Dari Malang itu banyak yang sangat tertarik, bilang kalau view Pacitan itu bagus, masih alami, nggak kalah sama Bali dan lain-lain. Oke. Padahal yo ini panas juga sebenarnya. Iya. Tapi kan tujuannya maksudnya di tempat wisatanya kan bagus lah ya. Iya. Oke. Terus kita ke pertanyaan selanjutnya. Tadi rute terjauh 56 km. Iya. Terus kemudian rute yang menantang ada 2 karena tadi dikejar anjing dan kera ya. Iya. Sebenarnya lebih menantang yang kera karena nggak ada orang lain ya. Itu kan sepi ya. Iya, tapi kan nggak gigit ya. Iya, tapi ada nggak terlalu berisiko sih karena dia cukup saya lempar makanan, dia ngejar makanan. Anjingnya tapi ngejar gigit kan, untung nggak kaki yang ini ya, nggak jadi lanjut itu. Terus nah bagaimana terus kemudian menjaga stamina baik mungkin saat berlari, terus mungkin sebelumnya mungkin dan setelahnya, mungkin bisa dibagi tipsnya gitu. Kalau untuk menjaga stamina pas berlari dulu. Waktu berlari ya, kalau saya niatnya long run lebih dari 20 kilo, itu saya selalu membawa vest lari. Vest lari itu yang kayak tas itu Mas, yang memang khusus untuk biasanya kita pelari trail. Membawa ya tas ransel kecil itu loh, itu vest lari namanya. Itu saya bawa vest lari itu isinya pasti satu makanan. Makanannya itu bisa energy bar ya, kayak mungkin beberapa merek tertentu, bisa mungkin coklat. Pokoknya yang manis-manis. Ya mungkin Fitbar boleh, Beng boleh, Strive kayak gitu. Energy bar atau energy gel itu juga bisa. Terus pisang, pasti ada pisang. Kalau nggak ada pisang biasanya saya bawa apel di dalam vest. Sama air putih. Saya biasanya minum air putih itu kalau sudah di kilometer 20. Kilometer 20 ya? Ya baru saya minum. Sebenarnya itu karena latihan sih Mas. Kalau nggak terbiasa ya jangan dicoba. Kalau saya gini, kalau biasanya level saya harus minum itu di kilometer 20, misalnya di road ya. Rutenya road itu jalan raya aspal. Kalau rutenya trail naik turun ataupun lewat jalan tanah itu biasanya saya minum di kilometer 12. Pertama kali saya minum setelah berangkat itu habis start WS pertama saya minum di kilometer 12. Dan tapi itu kan ini ya, maksudnya jam terbang juga ya, maksudnya dilatih. Oh jadi tubuh itu dibiasakan. Iya. Nanti kalau kita udah ngerasa istilahnya, biasanya kalau awal lari itu kan dada terasa panas. Itu bukan berarti Anda harus berhenti. Tetap lari, kurang kecepatan tapi jangan berhenti. Itu tetap gerak. Iya, tetap buat lari. Terus kadang-kadang kan ada yang kayak air liur mulai mengental gitu ya. Kayak harus dibuang atau gimana, itu sudah mulai istilahnya glikogen di dalam tubuh itu mulai dipecah, lemak-lemak itu mulai dipecah. Kita kan sudah ngerasa itu alarm kedua. Kalau kita sudah kapan kita harus minum itu tergantung masing-masing. Akhirnya kan tergantung endurance masing-masing. Iya, tergantung masing-masing tubuhnya. Kita nggak bisa bilang tiap 5 km minum. Sebenarnya ada panduannya. Setiap 5 km itu kita minum 250 ml air atau 100 ml. Berapa mililiter air itu ada panduannya. Tetapi kalau saya lebih ke 20 kilo kalau road. Kalau misalnya trail 12 kilo. Kalau trail itu kayak misalnya nanjak ya, kayak dari sini ke kolam renang Wonogondo. Tirtowening itu kan jaraknya sebenarnya nggak jauh, tapi kan elevasi. Naik itu elevasinya itu sekitar 390 gitu. Saya baru naik minum tuh ketika finish di Tirtowening itu 7 kilo. Sebenarnya dari Penceng itu ke Tirtowening itu 7 kilo Mas, tapi ya itu tadi karena naik terus kan, itu kan kayak nggak ada dataran, nggak ada. Saya pulangnya nyoba lewat yang Kayen kemarin itu, yang akhirnya kan menurun gitu. Kalau nggak lari saya nggak bakal tahu kalau di situ mungkin rutenya bisa lewat sini gitu.
Oke. Dan paling kalau misalnya lari kan lebih berkesan ya. Misalnya, lebih bisa menikmati kan sepeda kan kadang ada motor kan. Iya, kayak kemarin tekan juk-juk gitu. Ikut lintas salam tuh Masnya kan juga ikut kemarin. Iya, saya dibohongin sama panitianya, kurang ajar panitianya. Masnya gimana kemarin, finish ke berapa, Mas? Saya karena emang dari awal niatnya nggak cepet-cepet ya, maksudnya bukan sing memburu karena ya dengan cedak Mas mau pirang kilo toh. Ya nggak persiapan ya, cuma 2 kilo 3 kilo mungkin masih ada sisa-sisa dulu kan ya, sempat sampai mungkin 50 kilo sempat dulu. Tapi kan selama banget, jadi nih misalnya mau 2 kilo oke lah. Ternyata pas sampai finish sekitar 8 kilo ya kemarin ya. 8 sampai sebenarnya itu lebih kalau di hitungan saya itu 9 kilo. Nah ya kan ngomongnya paling sekitar 8 kilo, 8-9an kan. Dan naik kan. Waduh. Gimana Mas pengalamannya? Aduh, kayak mulai dadak nyupiri barang alah. Ya, ini memang saya kaget loh kemarin ikut. Loh, Mas ini kok ikut. Aduh, aku bismillah lah kan. Kirain penis karena jalan ya, karena lebih ke ini juga sih. Alah mosok kalau SMA kalah tetep aja lari ya, paling kalau pas dilicin sih berhenti, jadi selebihnya memang seenggaknya ada lari kecilnya. Rasanya memang kram banget sih di kaki karena nggak terbiasa, apalagi naik turun kan rutenya. Mulai kehilangan rasa di kaki itu pas nyampe jalan raya, bis dari atas masuk jalan raya terus sebelum pindaan kan. Misalnya jalan raya, jalan dikit terus habis itu kan kanan ke pindaan. Nah, mulai pas di jalan raya wis kepeleren ya. Tapi nek pikir saya itu kalau misalnya berhenti pasti lebih apa ya? Nek berhenti di situ terus jalan lagi kayaknya rasanya malah lebih sakit. Berat, lebih berat. Sakit. Supaya tetap jalan ya. Biasanya kalau saya rute trail run itu juga seperti itu. Jadi rutenya itu kita itu nggak lewat aspal itu Mas. Ya ada beberapa lewat aspal, tapi kita lebih lewat ke perbukitan. Kalau aku seperti itu. Batu. Iya, itu rute trail run itu seperti itu. Kan kemarin saya juga jadi tahu berkat event itu ya. Jadi bagus sih, pindaan tembus ke Watu Bale ternyata ada sawahnya. Iya. Yang berbatasan nggak cuma di Pangasan. Nah itu pengen saya ulang. Kemarin saya juga teman-teman yang pelari yang lihat postingan saya itu justru pengen nyoba yang rute itu juga. Iya. Dan kemarin juga pesertanya kan nggak cuma dari Pacitan kan, maksudnya. Dan itu luar. mereka tahun kedua, jadi yang kemarin tuh ikut dan pengen ikut lagi. Tapi memang kalau temen ini ya yang nonton video ini, nggak apa-apa coba tahun depan Watu Bale bikin lagi rutenya yang lebih jauh, nggak apa-apa, insya Allah nanti saya ikut. Tapi persiapan, jadi ngomong gitu loh, jauh ya jauh, orang jauh ngomongin pendek gitu. Oke, aku ngiranya soalnya cuma jalan raya terus paling naik kan teman-teman pramuka ya. Beda kalau misalnya aku lihat kalau komunitas pelari, udah ada bayangan, berarti set baju dan sepatunya lari. Terus kalau misalnya sepatunya beda. Harus sepatu trail. Kalau misalnya pramuka kan bayangan saya kan paling semacam jejak apa namanya sih, teman-teman pramuka kan misalnya susur kayak gitu kan. Iya sih ada susur tapi kan berarti tapi memang asik sih, pemandangannya bagus, terus pemilihan rutenya juga cocok lah kalau misalnya memang itu dipatenkan ya, maksudnya ya bisa dikatakan dipatenkan rute, misalnya rute itu dijadiin rutin, maksudnya dirutinkan, bagus banget sih. Iya, view-nya juga bagus. Kemarin saya juga waktu pertama kali itu mungkin karena saya terlalu cepat ya, jadi panitia ketika saya lewat jalan itu nggak ada sama sekali. Lebihan kiranya paling pesertanya belum nyampe. Iya, jadi sama yang finish kedua itu selisih hampir 40 menit. Jauh juga ya. Ini yang pertama kan perempuan kan ini dulu ya, masih jalan dulu. Terus aku itu finish ke berapa ya? Itu lumayan sih kemarin, menurut saya bagus itu. Kalau misalnya tahun depan ada lagi itu sangat bagus dan itu bisa menjadi salah satu ajang lah ya. Promo lah untuk Pantai Watu Bale juga, untuk Pacitan juga. Karena kan desa cetak secara umum kan, karena itu kan mengelilingi desa cetak. Mengelilingi ya, lewat Pantai Pidaan yang view-nya bagus juga. Mungkin harus ditambah marsalnya juga, mungkin belum sampai ke situ. Kalau dikemas lebih bagus lagi, lebih saya yakin tahun depan itu pasti banyak yang ke Pacitan. Ini nanti juga bulan
habis hari raya juga ada event lari kok di Pacitan. Insya Allah itu yang ada kan Long Run Ranger juga itu Mas pesertanya nasional. Oh siap. Tapi kalau saya lebih tertarik yang ada trailnya sih. Iya bagus ya Mas ya. Lebih apa ya, lebih sama-sama menantang, tapi saya ada bonusnya kan kalau misalnya trail run kan view biasanya sih, tapi nggak tahu run kan. with view. Kemarin tuh paling ya kurang dokumentasi aja dari panitia kalau yang di waktu Bali ya. Jadi kan teman-teman yang nggak ikut nggak dapat gambaran gitu. Wong sing ikut juga mas kadung kesel nih moto-moto mau foto tuh susah. Capek. Saya juga kemarin tuh mau tak sempetin mau foto tuh pakai HP saya timer kan, sebetulnya juga saya pakai timer. Nyari batu buat sandaran nggak ada, susah. Mau saya taruh di pohon itu jatuh, ya wis lah. Tetap lari aja. Tetap gitu. lari. Padahal view-nya bagus. Sama paling tanda sih. Kemarin itu yang di Pidaan ke Watu Bali. Oh iya. Itu kan banyak yang, ning ndi tuh banyak yang kiranya lewat susur pantai ternyata. Itu saya naik 1 kilo itu. Saya kemarin sempat tersesat 1 kilo di situ. Saya bilang ke panitianya, Mas tolong dikasih marshal sebelah sana soalnya di situ tadi saya tersesat 1 kilo. Mbak Anai yang pertama tersesat loh, yang belakang saya muterin setengah jam. Iya, saya tanya juga tersesatnya di situ. Soalnya jejak kakinya banyak di situ. Kok nggak ada tandanya, ternyata belok kiri jauh. Aduh repot ini. Itu sih. Tapi memang seru sih. Warganya juga ramah-ramah. Iya. Jadi ya Mas, kalau Pacitan itu warganya ramah Mas. Saya walaupun lari sendiri, kebetulan mungkin banyak yang tahu lewat sosmed saya ya, jadi mereka itu sering menawari, ngajak misalnya barengi naik sepedanya pelan, saya lari kayak gitu. Oke, berarti memang ya enak lah ya. Ya kalau misalnya tahu saya ngupdate lari di mana, saya nggak nyebutin di mana, mereka sudah DM saya, Mbak saya tunggu. Kayak kemarin saya ke Pantai Pangasan lari itu ya, yang nunggu saya di Pantai Pangasan tuh ada 2. Saya dibarengin lari Mas di Pantai Pangasan itu, didokumentasikan sama mereka. Terus mereka juga cuma bilang, Mbak nanti kalau bantu Pantai Pangasan ya Mbak ya, biar dikenal sama banyak yang lain lagi gitu. Oh iya Mas. Saya ke beberapa pantai itu juga tempat wisata juga seperti itu. Kalau kadang ada yang saya kayak ke lari kemarin ke Serau ya, karena event kemarin One Sport di Sport Tourism kemarin itu kan ke Pantai Serau kan, karena pesertanya itu hitungannya nasional Mas ya, ada dari berbagai. Itu atlet turun yang juara 1, 2, 3 itu kan memang atlet provinsi sudah. Kemarin Mas Satria Amin yang juara 1 itu 10 kilo itu 37 menit. Nah, itu memang atlet dari Jawa Barat, latihannya di GOR di sana. Itu banyak yang nanya DM ke saya, Mbak reviewin rutenya dong. Reviewin. Akhirnya saya lari ke sana, review rutenya sama elevasinya, karena kan dari panitia kan nggak ada bocorannya rutenya ngelewatin apa cuma bilangnya nanti aspal gitu aja, naik turun aspal gitu. Tapi enggak, untuk elevasi kan enggak, tapi setelah mereka lihat review sama view hasil saya ke sana kemarin, bagus ya Pantai Serau. Akhirnya kan alhamdulillah banyak yang jadi peserta daftar lagi. Oke. Itu memang bagus sih kemarin. Ya ada beberapa plus minus ya. Iya. Seenggaknya rute itu kalau misalnya bisa sangat bisa dan berpotensi untuk dirutinkan ya. Rute 10K kan di kalangan pelari mungkin ya bisa buat latihan lah ya, apalagi buat atlet. Kemarin Mas Satria Amin bilang kalau ya rute ini walaupun pendek menurut beliau tapi memang paling menantang karena naik turun terus. Iya, karena kan atlet itu latihannya nggak gitu Mas. Dia kan ngubungi stadion itu. Nah, jadi di elevasinya itu 0. Kalau kemarin kan elevasinya tertinggi itu kan 370. Jadi makanya kan dia bilang sampai memang Mas, wah. Tapi mau kesini lagi Mas, mau katanya mau kesini lagi. Oke. Iya, ini sudah sering komunikasi sama saya juga kemarin WA. Pengen ke Pacitan lari bersama teman-teman. Kita tunggu pokoknya. Terus ini, tadi kan udah ya menjaga stamina ya, pokoknya enggak langsung ya kita tahu kondisi lah, paling kondisi badan. Terus yang terakhir nih, mau sampai kapan nih berlari nih? Mau sampai kapan berlari ya? Kelihatannya sampai memang udah nggak bisa berlari lagi. Kalau selama masih bisa berlari, saya tetap berlari karena passion saya berlari Mas ya. Walaupun banyak olahraga lain tapi saya lebih mencintai lari karena lari istilahnya lebih mengerti saya. Kalau ada masalah dikit kelihatannya lebih enak kalau dibawa lari. Memang nggak menyelesaikan masalah. Dibawa lari.
bukan lari dari masalah ya, tapi kalau kita lari itu nanti jadi enteng, kita jadi bisa ngerenungkan apa toh, gimana toh masalahnya selama lari di perjalanan itu. Jadi pas selesai, pas finish bisa ya setidaknya lebih adem lah ya. Iya, ada hal yang saya capai, yang nggak bisa saya omongkan ketika kita udah finish lari itu, plongnya itu iya sih. Terus kalau lari itu kalau misalnya saya kadang pas di misalnya 5 menit pertama kayak panas, tapi setelah itu jadi enteng. Iya, karena itu awal panas itu kan memang justru jangan berhenti, reaksi tubuh, karena kita membakar kalorinya itu kan lebih banyak ya. Biasanya. Makanya asupan makanan selain dari olahraga itu kan kita juga asupan makanan juga penting, carbo loading Mas. Jadi asupan karbohidrat sebelum lari itu juga penting. Misalnya nggak cuma karbohidrat, istirahat yang cukup, makan buah-buahan, terus kurangilah makanan-makanan yang misalnya fast food kayak yang digoreng-goreng itu. Ini kan kebetulan mahal minyak goreng ya. Udah nggak usah susah makan buah, salad buah itu, jus buah itu malah bagus sih. Banyak manfaat yang selain dari gorengan tuh, nggak cuma gorengan kok yang harus kita makan tuh, banyak makanan yang lain yang lebih menyehatkan itu, kayak buah-buahan dan lain. Yang penting tahu kondisi tubuh juga ya, paling penting itu, jadi nggak dipaksain biar nggak ada kasus. Terus mungkin itu aja Mbak ya, ngalor ngidul. Jadi mungkin nanti saya pengen mungkin sama Pak Citan lebih mendokumentasikan di lapangan mungkin ya, sama teman-teman, mungkin sama Mbak Ana juga. Jadi teman-teman yang nonton video ini punya gambaran seperti apa sih lari misalnya yang jauh. Kalau di sini kan kita lihatnya sebagai apa ya, kita ngobrol santai aja terkait lari, lebih ke mungkin ya kayak testimoni gitu. Tapi nanti ketika di lapangan kan mungkin orang-orang juga pengen tahu kan, kayak posisi lari gimana yang baik biar meminimalisir cedera juga gitu. Bisa. Mungkin sama teman-teman pas latihan, mungkin pas sore ya, hampir setiap hari lah ya. Iya, hampir setiap hari kita itu ada latihan di GOR ya. Kalau misalnya mau bareng latihan komunitas juga ada. Kalau pokoknya yang penting itu pertama itu niat, tekad dulu. Kita harus memastikan alasan kita mau olahraga itu apa Mas. Biar kuat ya enggak? Iya, karena kebanyakan itu yang saya lihat itu orang yang mulai lari itu karena dia merasa tubuhnya itu gendut Mas. Padahal salah ya. Iya, jangan karena gendut akhirnya jadi lari itu enggak. Kita itu orang cantik itu dari dalam, enggak dari fisiknya. Walaupun memang kalau orang lihat itu tetap dari mata turun ke hati. Tetapi kalau kita bersama orang yang tepat itu yang dilihat kan bukan hanya fisiknya tuh Mas, tapi kan dari interpretasi dari hati kita gitu loh. Oke, benar banget ya. Tinggal motivasinya aja. Ya, tinggal motivasinya apa. Nah, mungkin sebelum kita tutup ada mungkin apa ya, pesan-pesan mungkin untuk teman-teman yang mungkin masih nggak pede buat mulai lari, atau mungkin yang belum lari biar semangat lari gitu. Mas Alif mungkin kan mau lari ya di sini. Boleh lagi tuh Mas. Gini. Lari itu buat teman-teman yang mau mulai lari ataupun sudah memulai lari dan ingin tetap lari, tetap konsisten. Kuncinya itu. Karena kalau kita nggak konsisten sama apa yang kita mulai, hasil itu nggak ada hasil instan. Semuanya butuh proses. Kalau misalnya jangan bandingkan diri dengan diri orang lain. Orang lain mampu mungkin lari di atas 21 kilo. Sudah HM dan FM dan lain. Kita belum. Jangan istilahnya rasa meri minder karena kita nggak mampu. Semuanya butuh proses. Yang pertama konsistensi. Tanyakan ke diri itu alasan kita lari itu buat apa. Mantapkan niat dulu dan konsisten. Karena dari konsisten itu kita bisa meraih transformasi tubuh kita jadi lebih sehat, lebih bagus, proporsional, dan tentunya awet muda sih. Lebih sehat. Sehat untuk siapa? Untuk bersama orang yang kita sayang. Benar. Oke. Terima kasih Mbak Ana waktunya, terus wejangannya mungkin ya, dan pengalamannya ini sangat luar biasa. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada yang kurang berkenan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe seperti biasa ya di Pacitanku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.